Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Pradana, NIM L1A119017, dengan peminatan silvikultur, program studi kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman malapari. Bagaimana budidayanya dan bagaimana selengkapnya. Mari simak terus videonya sampai habis. Di Indonesia, malapari umumnya ditemukan di pantai-pantai berpasir dan berkarang, dan juga di perbatasan antara hutan mangrove ke arah darat. Pada bagian yang bertanah kering, pohon ini berbunga di sepanjang tahun. Malapari dapat ditemukan di Pulau Sumatera, tepatnya di Taman Nasional Berbak, Teluk Belikat Pulau Bangka. Kemudian ada di Banten, yaitu pantai sekitar Tanjung Lesung. Kemudian ada juga di Ciamis, yaitu pantai Batu Keras. Kemudian ada di ujung Belambangan, tepatnya di Taman Nasional Alas Purwo. Kemudian ada di Bali Utara, yaitu di Pantai Lovina. Ada juga di Lombok Timur, tepatnya di Pantai Sembelia. Dan ada juga di Maluku, yaitu tepatnya di Pantai Barat Pulau Serap. Pohon malapari ini berukuran sedang, memiliki tinggi hingga 25 meter dan gemang batang hingga garis tengah, yaitu 25 cm. Papagan halus hingga memecah dangkal, keabu hingga coklat jambon. Papagan bagian dalam kecoklatan hingga kuning, keras berbau seperti kacang. Tajuknya padat, hijau mengkilap, kayunya berwarna putih. Kemudian yang kedua adalah persyaratan tempat tumbuhan malapari. Tanaman malapari banyak ditemukan di sepanjang pantai dan hidup bergerombol. Pohon ini termasuk jenis pohon yang cepat tumbuh dalam 4 hingga 5 tahun. Tinggi pohon dapat mencapai 20 hingga 25 meter dan sudah mulai berbunga dan berbuah. Umumnya tanaman malapari ditanam di areal pesisir kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara yang terbuka. Pada persebaran alaminya, pohon ini dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 hingga 1200 meter di atas permukaan air laut. Tanaman malapari tumbuh baik pada tanah liat berpasir, tanah berpasir, dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masin dan alkalinitas. Kemudian di tingkat anakan, toleran terhadap naungan dan dapat mengikat nitrogen udara bebas. Malapari sebaiknya ditanam pada tanah berdrainase baik dengan sinar matahari penuh atau sebagian. Pemeliharaan tanaman malapari ini relatif lebih mudah, tahan terhadap hembusan angin kencang dan kekeringan, tetapi sensitif terhadap cuaca yang sangat dingin. Kemudian penyiapan lahan, yaitu kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan, pengajiran, dan pembuatan lubang tanam. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak belukar atau gulma, terutama di sekitar calon tempat tanam. Pengajiran dilakukan dengan menancapkan ajir, bisa dari bambu atau batang kayu dengan jarak yang disesuaikan dengan rencana populasi tanam yang akan dihendaki. Kemudian yang keempat adalah pembibitan tanaman malapari. Yang pertama yaitu perbanyakan tanaman malapari dapat melalui biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak pohon. Setelah daging buah dikupas, biji atau benih harus langsung ditabur ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan benih turun daya kecambahnya. Kemudian yang kedua, setiap polybag diisi media tanam berupa campuran tanah, lapisan atas, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Di setiap polybag ditanami 1 benih. Kemudian langkah ketiga adalah tempat pembibitan diberi naungan atau atap dengan bahan dapat berupa daun kelapa, jerami, atau paranet. Pembibitan ini dilakukan selama 2 hingga 3 bulan. Kegiatan yang dilakukan selama pembibitan antara lain adalah penyiraman, yaitu dilakukan pada saat pagi dan sore hari. Kemudian penyiangan dengan melakukan pembersihan gulma di sekitar bibit, dan seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya baik. Langkah keempat, pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara menstek batang malapari. Stek diambil dari pohon induk dengan penampilan baik dan sehat.
Bahan stek diambil dari ranting berukuran 1 hingga 1,5 cm atau dari terobosan hasil pemangkasan. Tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan tunas sudah mencapai 10 hingga 15 cm. Yang kelima adalah penanaman malapari. Penanaman dilakukan pada awal atau selama musim penghujan sehingga kebutuhan air bagi tanaman dapat terpenuhi dan cukup tersedia. Bibit yang ditanam dipilih yang sehat dan cukup kuat serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih. Saat penanaman, tanah di sekitar batang tanaman dipadatkan dan permukaannya dibuat agak cembung. Kemudian penanaman dapat juga dilakukan secara langsung di lapangan atau tanpa pembibitan dengan menggunakan stek cabang atau batang. Dengan jarak tanam yang bisa digunakan berkisar antara 2 meter x 2 meter hingga 5 meter x 5 meter. Selanjutnya adalah pemanenan buah malapari. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyang dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikupas secara manual seperti akan mengupas kacang tanah. Apabila rendaman buah tersebut 25%, maka dihasilkan 225 hingga 2.250 kg per hektar per tahun minyak lemak yang akan tersedia. Dengan cara pembudidayaan yang baik dan rotasi tanam 5 hingga 7 tahun, maka produksi perkebunan malapari yang dihasilkan mencapai 2 ton minyak lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar per tahun. Pengeringan dan pengupasan buah malapari. Pengeringan buah malapari bertujuan untuk mempermudah proses pengupasan kulit buah. Pengeringan ini dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari secara langsung hingga biji atau benih mencapai kadar air sebesar 7 hingga 10%. Buah yang telah kering ditaruh di tempat teduh menunggu proses pengupasan. Setelah itu buah dikupas dengan cara buah yang sudah kering diletakkan di atas permukaan yang keras seperti lantai semen atau meja. Lalu biji kemudian digiling dan ditekan dengan sebuah kayu sehingga kulit buah pecah dan biji pun dapat keluar. Biji dan minyak malapari mentah mengandung asam amino kompleks seperti 4-furanoflavon, pongapin, kanjon, fogaglabron, serta diketon. Senyawa-senyawa tersebut dapat diambil dari biji dan minyak via ekstraksi dengan alkohol. Minyak yang baru diekstraksi memiliki warna kekuning-kuningan hingga kecoklatan dan akan segera berwarna gelap setelah disimpan. Minyak ini biasanya berbau tidak sedap dan berasa pahit. Yang terakhir adalah manfaat malapari. Malapari memiliki biji yang beracun sehingga dapat dipakai untuk meracun ikan. Minyak bijinya dipakai untuk mengobati penyakit kulit sebagai minyak lampu, bahan pembuatan sabun, dan kini juga sebagai bahan biodiesel. Malapari juga ditanam sebagai peneduh tepi jalan atau kanal irigasi, penghias taman, penghalang angin, dan penyubur tanah. Kayunya yang berserat bagus dapat dipakai dalam pembuatan kabinet, alat-alat pertanian, gagang peralatan, tonggak, dan lain-lainnya. Dengan nilai kalori sebesar 4.600 kilokalori per kilogram, ranting-ranting dan kayu pohon ini baik untuk dijadikan kayu bakar. Saat ini pemanfaatan malapari sebagai bahan bakar nabati atau biodiesel banyak ditemukan di India. Kelebihan malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah bijinya mempunyai rendaman minyak yang tinggi, yaitu bisa mencapai 27 hingga 39% terhadap berat kering, dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budidaya tanaman malapari. Apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.